Halo, selamat pagi anak-anak. Oke. Apakah kalian pernah dengar istilah seleksi alam atau tentang teori evolusi menurut Charles Darwin? Nah, hari ini kita akan jelaskan teori itu ya. Oke. Pada hari ini kita akan membahas mengenai teori evolusi melalui seleksi alam yang dicetuskan oleh Charles Darwin. Penasaran kan? Yuk kita belajar ya. Nah, sebelum kita membahas tentang teori evolusi, apakah ada yang tahu di antara kalian tentang apa sih yang dimaksud dengan teori evolusi? Saya Pak, evolusi adalah perubahan yang dilakukan makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama dengan tujuan untuk bertahan hidup. Wow, betul sekali. Ya. Nah, lebih tepatnya, teori evolusi dalam bahasa Inggris itu disebut to evolve, yang memiliki pengertian berkembang atau berubah secara perlahan-lahan. Asal kata teori evolusi ini sendiri sebetulnya dari bahasa Latin, yakni evolute, yang artinya menggulir. Nah, dalam biologi, kehidupan di muka bumi ini tidak terjadi dalam satu waktu aja gitu, melainkan melalui proses pembentukan dalam waktu yang sangat panjang, yakni berevolusi dari waktu ke waktu. Nah, evolusi artinya perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi. Perubahan ini menyebabkan perubahan yang menyimpang dari makhluk hidup tertentu sehingga lama-kelamaan dapat membentuk spesies baru. Maka, dengan demikian, makhluk hidup yang ada sekarang ya bukan termasuk makhluk hidup yang pertama kali, melainkan makhluk hidup dari masa lampau yang beberapa di antaranya sudah punah. Nah, teori-teori mengenai evolusi dikemukakan oleh beberapa tokoh, jadi tidak hanya satu saja. Ada Lamarck, ada August Weismann, Charles Darwin, dan yang terakhir ada Alfred Russell. Tetapi pada pembahasan teori kali ini, kita akan membahas teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Charles Darwin merupakan seorang naturalis berkebangsaan Inggris yang lahir pada tahun 1809. Penelitiannya dimulai ketika ia melakukan suatu perjalanan laut ke seluruh penjuru dunia menggunakan kapal bernama HMS Beagle. Nah, selama masa penelitian biologinya, pada tahun 1838, ia menghasilkan kajian mengenai evolusi dengan pernyataan bahwa evolusi terjadi karena adanya proses seleksi alam. Lalu, kajian ini ia tulis dengan judul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Perjalanan Darwin untuk menemukan teori bermula ketika ia singgah di suatu kepulauan bernama Galapagos. Ia menemukan perbedaan di antara kelompok-kelompok burung finch, yaitu family dari Fringillidae, yang juga hidup di Ekuador, namun memiliki perbedaan dengan yang hidup di Galapagos. Nah, coba lihat di gambar ini. Apa perbedaan yang kalian temukan pada burung finch ini? Paruhnya, Pak. Oke, betul. Perbedaannya terletak pada paruhnya. Ya, Darwin menemukan terdapat burung finch pemakan biji dengan paruh yang tebal. Ya, bisa kalian lihat. Nah, lalu ada juga pemakan madu dengan paruh yang lurus. Dan yang terakhir adalah pemakan serangga yang paruhnya dapat memegang duri kaktus. Nah, Darwin mengatakan bahwa burung finch telah mengalami evolusi yang terjadi karena hasil seleksi alam di mana individu yang cocok dengan lingkungannya akan bertahan hidup dan yang tidak cocok dengan lingkungannya akan punah atau mati. Ya. Sehingga di sini
ada yang namanya proses menyesuaikan hidup. Menurut Darwin, seleksi alam merupakan agen utama dalam proses terjadinya evolusi. Individu yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan terus berkembang biak. Nah, sementara yang tidak dapat menyesuaikan diri akan musnah atau hilang. Hal ini dapat diamati dari ngengat Biston Belutaria yang berada di Inggris. Ya, ngengat Biston Belutaria memiliki dua jenis, yakni bersayap terang dan bersayap gelap. Dahulu, lingkungan di Inggris sangat bersih untuk membuat ngengat bersayap cerah tetap hidup karena terhindar dari pandangan pemangsa. Namun, karena ada limbah industri di Inggris yang membuat ngengat bersayap cerah tadi ya kurang dapat beradaptasi, ya sehingga ia sering dimangsa oleh pemangsanya. Nah, lalu sebaliknya, ngengat yang gelap dia mampu beradaptasi. Ya, dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia tidak terlihat oleh pemangsa. Nah, pandangan inilah yang mengakibatkan ngengat itu berhasil bertahan hidup karena proses seleksi alam. Di dalam populasi terdapat variasi genotip dan variasi fenotip. Keduanya merupakan awal mula terjadinya evolusi melalui seleksi alam. Nah, terdapat 3 macam seleksi alam. Yang pertama adalah seleksi terarah. Apa itu seleksi terarah? Yaitu perubahan lingkungan yang membuat adaptasi dengan lingkungan yang baru. Lalu yang kedua ada seleksi pemantap atau stabilisasi, yaitu seleksi yang menyisihkan varian yang tidak adaptif dan membuat adaptif semakin bertambah dalam suatu populasinya. Dan yang terakhir adalah seleksi pemecah belah atau distorsif, yaitu seleksi akibat perbedaan lingkungan yang memecah suatu populasi menjadi 2 subpopulasi. Ya. Nah, seleksi ini dapat mendorong terjadinya spesies yang baru. Oke, bagaimana? Apa udah paham? Baik, sekarang coba nih, siapa yang bisa jelasin teori evolusi secara singkat aja dari Charles Darwin? Ada yang mau? Oke, ya. Teori evolusi melalui seleksi alam menurut Darwin didasarkan pada kemampuan bertahan hidup suatu individu dalam sebuah populasi untuk menghadapi perubahan-perubahan pada alam tempat populasi tersebut tinggal. Bagi mereka yang mampu beradaptasi, maka akan bertahan hidup dan berkembang biak. Sementara mereka yang tidak mampu beradaptasi akan punah atau mengalami seleksi alam. Seleksi alam sendiri terdapat 3 macam, yakni terarah, stabilisasi, dan pemecah belah. Salah satu contoh hewan yang mengalami seleksi alam ialah jerapah berleher pendek yang tidak bisa menyesuaikan pohon-pohon yang bertambah tinggi dan akhirnya berujung kepunahan. Nah, betul sekali. Hebat ya. Ya, beri tepuk tangan. Oke, paham kan sekarang materinya ya? Nah, sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.